Shalom, God is good all the time. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata, God is love, Allah adalah kasih. Itu dinyatakan dalam surat Yohanes. Dan Pengkhotbah 3 ayat 11a juga mengatakan bahwa He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Oleh karena itu, kita bisa berkata dan mengalami bahwa God is good all the time. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Lagu ini menceritakan mengenai kasih Yesus yang begitu besar, karena Alkitab mengajarkan Dia adalah anak domba Allah yang menanggung dosa seisi dunia. Kalau di Perjanjian Lama ada aturan yang dibuat orang Israel waktu itu harus secara rutin, ada upacaranya, ada tata kayak kebaktiannya ya, kayak tata gereja, ada liturginya ya, ada aturannya bagaimana mereka datang beribadah kepada Tuhan. Dan banyak sekali aturannya, mereka harus membawa korban, persembahan, penghapus dosa dan sebagainya. Lalu secara rutin imam besar yang dari suku Lewi dan harus keturunan dari Harun itu setahun sekali masuk ya ke ruang Maha Suci dan di situ mengadakan pemberesan dosa. Dan Alkitab di Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Yesuslah imam besar ya yang masuk ke ruang Maha Suci. Dia nggak bawa darah anak domba, tapi dia bawa darahnya sendiri ya untuk menebus dosa seisi dunia. Dan itu dilakukan sekali. Sementara di Perjanjian Lama
Itu imam besar berulang-ulang ya melakukan hal itu. Jadi ini beberapa hal perbedaan mendasar antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada yang menarik kalau kita baca kitab Wahyu pasal 20 ayat 12. Ini penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes itu adalah satu-satunya murid Yesus yang tidak mengalami mati syahid. Dari catatan sejarah, hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan, di Alkitab memang tidak tertulis selalu dengan jelas ya, tapi dari catatan sejarah, semua murid Yesus itu mengalami mati syahid ya, mati sebagai saksi Yesus. Hanya Yohanes, murid yang dikenal sebagai murid yang dikasihi, dia pernah digoreng, dimasukkan dalam minyak panas, tapi orang ini gak mati. Akhirnya dibuang di Pulau Patmos, dan di Pulau Patmos lah dia dapat vision, ya, dapat pewahyuan, dapat penglihatan yang kemudian dia tulis sebagai kitab Wahyu. Dan menurut catatan sejarah ya dikatakan bahwa dia meninggal pada usia yang sangat lanjut. Nah, salah satu yang dilihat oleh Yohanes adalah di Wahyu 20 ayat 12. Ketika dikatakan bahwa aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi di akhir zaman nanti ada satu masa pengadilan ya. Dikatakan di sini di depan tahta. Di situ orang-orang mati ya berdiri, dan kemudian mereka dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi artinya banyak kitab ya, atau banyak buku. Tapi kita akan melihat lebih jelas ya, di mulai ayat 11 sampai ayat 15 ya. Saya bacakan di sini ya, Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi ini yang dilihat oleh Yohanes ya, a great white throne ya. Jadi ada tahta putih besar, ada pengadilan di sini, dan orang-orang dihakimi ya menurut perbuatannya. Karena dikatakan di sini banyak kitab yang dibuka ya, semua kitab dibuka. Dan itu kelihatannya itu kitab catatan apa yang dilakukan oleh setiap orang ya selama hidupnya. Jadi ini banyak kitab ya. Mungkin satu orang satu kitab untuk pencatatannya. Tapi ada kitab yang paling penting dari semua kitab itu, yaitu kitab kehidupan. Dan dikatakan di situ dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan ya. Book of Life. Cuma satu ya. Dan menurut ayat 15 dari Wahyu 20 ini, kitab kehidupan itu berisi daftar nama dari orang-orang yang kalau namanya ada di situ, maka dia
tidak dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, kita bisa katakan ini setelah pengadilan ini ada neraka ya. Jadi yang namanya tidak tercantum atau tidak tercatat dalam kitab kehidupan, maka dilemparkan ke dalam neraka. Tapi orang yang namanya tercantum atau tercatat dalam kitab kehidupan itu, orang ini masuk dalam surga ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat dua ayat yang kita lihat di sini ya, dari ayat 11 sampai dengan 15, saya mau fokus pada Wahyu 20 ayat 12 dan Wahyu 20 ayat 15 ya. Kita perhatikan di sini. Yohanes melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu semua kitab dibuka dan salah satunya ada lagi dikatakan sini sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Lompat ayat 15, kitab kehidupan ini mencatat nama orang-orang yang akan bersama Tuhan di surga. Nah, pertanyaannya, is your name written down ya in the Lamb's Book of Life? Apakah namamu sudah tercatat di dalam buku kehidupan dari anak domba? Saya pernah dengar bertahun-tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan ya, pendeta, tapi dia juga seorang pengusaha. Dia punya kontraktor dan dia suka khotbah pelayanan di gereja. Dan di perusahaan dia ini karena dia anak Tuhan, dia juga buat persekutuan setiap hari Jumat atau biasanya hari Jumat ya kalau di banyak kantor. Nah, dalam salah satu persekutuan kantornya itu ada kesaksian seorang mandor dari perusahaan tempat yang dimilikinya ini ya oleh hamba Tuhan itu. Nah, mandor ini satu ketika mati ya, mengalami kematian ya, dia meninggal, entah sebabnya apa, tapi kemudian dia bangkit lagi. Nah, waktu dia mengalami kematian, dia cerita bahwa dia itu dibawa oleh dua orang yang berjubah hitam. Dan dia takut sekali ya. Dia hanya bisa menundukkan diri, tapi dia nggak bisa melawan. Dia dipaksa jalan, kemudian naik perahu, lalu menyeberangi satu danau, dan sampai ke seberang danau. Begitu dia sampai, dia lihat itu bagus sekali ya. Dia punya jadi mandor ini yang mengalami kematian, dia sadar ya waktu dia sampai di seberang itu, ini tempat bagus sekali dan terang benderang. Dia nggak bisa melihat ke atas, dia merasa seperti nggak layak ada di tempat itu. Tapi hati kecilnya mengatakan bahwa ini pasti gerbang surga ya. Dia lihat ada gerbang putih bercahaya, lalu gerbang itu terbuka, dia tetap nggak bisa melihat ke atas, dia menundukkan kepalanya, lalu tiba-tiba dia berada di hadapan tahta, dan di hadapannya itu ada orang berjubah putih yang seperti duduk ya di balik meja, dan di mejanya itu ada buku besar. Lalu orang yang berjubah putih ini bertanya sama mandor ini, namamu siapa? Dan mandor ini kemudian sebutkan namanya. Lalu orang berjubah putih itu membuka satu persatu halaman demi halaman dari buku yang besar tersebut ya, dari halaman awal sampai halaman akhir. Sepertinya dia sedang membaca, mencari sesuatu. Rupanya yang dia cari adalah apakah nama mandor tersebut ada dalam buku tersebut. Dan sampai bukunya itu habis, lalu ditutup, lalu orang berjubah putih ini bilang begini, namamu tidak ada di dalam kitab ini. Oleh karena itu kamu tidak boleh berada di tempat ini. Lalu mandornya ditarik dengan dua orang berjubah hitam itu, dan mandor ini meronta-ronta ya, dia berteriak-teriak ya. Dia minta tolong ya, karena tiba-tiba dia sadar kalau dia ditarik dari tempat itu berarti dia akan dibawa ke neraka. Padahal menurut dia selama dia hidup di muka bumi rasanya dia nggak pernah berbuat jahat.
Dan barangkali dalam pemikiran dia, kalau ditimbang antara hal-hal baik yang dia buat dengan hal-hal yang jahat yang dia lakukan, rasanya lebih banyak hal-hal yang baik yang dia lakukan. Jadi sepertinya dia merasa dia orang yang pantas untuk dihargai dan tidak dibuang ke neraka. Tapi waktu dia berada di sana, dia menyadari bahwa dia tidak layak. Terang itu begitu menyorot dia, seperti tubuhnya itu seperti ditelanjangi. Dan dia merasa kotor, nggak layak, tapi dia ingin ada di situ. Dan dia menjerit-jerit, dia memohon-mohon supaya dia bisa ada di tempat tersebut. Lalu orang berjubah putih ini tiba-tiba berkata, oke, ya. Terus dia bilang begini, saya beri kamu kesempatan satu kali lagi, kamu kembali ke dunia, dan kamu cari cara supaya namamu bisa tercatat dalam kitab ini. Dan kalau sudah tercatat, kalau nanti kamu ketemu aku, kamu boleh masuk ke tempat ini. Begitu selesai dibilang seperti itu, tiba-tiba mandor ini terbangun, sedang dimandikan. Dan orang-orang yang memandikannya itu langsung lari melihat mayat itu bangkit kembali. Tapi kemudian mandor ini mulai mencari tahu, ya, menceritakan pengalamannya, dia ngobrol dengan teman-temannya, dia tanya sana tanya sini, dia tanya pemimpin agamanya, orang yang dia hargai, dia hormati, dan mereka nggak ada yang bisa menjawab atau memberi tahu dia apa yang harus dibuatnya supaya nanti kalau dia meninggal lagi, dia pasti namanya ada dalam buku tersebut. Sampai satu ketika cerita ini sampai kepada seorang pendeta, dan pendeta ini kemudian panggil mandor itu, dan pendeta ini buka Wahyu 20 ayat 12 dan ayat 15 dia tunjukkan. Dan waktu mandor ini baca, mandor ini kaget sekali, dan dia dengan gemetar dia bilang, saya sudah pernah lihat itu barangnya seperti apa. Lalu dia minta tolong ajari saya bagaimana supaya nama saya bisa tercatat dalam kitab tersebut. Lalu pendeta ini membimbing mandor tersebut untuk terima Tuhan Yesus. Nah, itu yang kita kenal dengan lahir baru. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus. Ketika malam-malam Nikodemus itu datang ketemu Yesus, dan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali, ya. Kelahiran baru itu terjadi waktu kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Itu dikatakan di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi karena percaya pada Yesus, kita ini menjadi ciptaan baru. Apa yang menjadi baru? Roh kita. Alkitab berkata manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Waktu kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jiwa dan tubuh kita masih sama, tapi roh kita itu tidak terlihat oleh mata. Roh kita itu hanya bisa digambarkan ketika kita membaca Alkitab dan kita percaya apa yang firman Tuhan katakan. Itu seperti cermin. Kalau kita habis mandi pagi-pagi, kita mau siap-siap, mau pergi kerja, mau melakukan aktivitas, maka kita bercermin. Kita nggak bisa lihat diri kita. Kita lihat cermin, lalu kita mempercayai apa yang ada, yang terlihat di cermin tersebut tentang tubuh kita, tentang pakaian kita. Lalu kita bisa menyesuaikan diri, kita percaya pada cermin tersebut. Nah, Alkitab itu seperti cermin yang memberitahu keadaan kita di hadapan Tuhan seperti apa. Jadi waktu kita terima Tuhan Yesus, kita baca Alkitab, kita percaya apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kamu menjadi ciptaan baru. Hanya dibutuhkan kepercayaan, percaya bahwa itu seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di surat Yohanes bahkan dikatakan roh kita itu lahir baru, ada benih ilahi di dalamnya.
dan tidak bisa berbuat dosa. Rohnya, roh itu penurut. Ya, daging itu lemah. Nah, waktu kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan baru, di hadapan Tuhan kita menjadi orang benar. Sebab Alkitab berkata di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu ayat 24-nya berkata, oleh kasih karunia atau oleh anugerah telah dibenarkan dengan cuma-cuma, ya, di dalam Kristus Yesus, dan itu diberikan bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Nah, coba kita lihat di perjanjian lama, ya. Di Keluaran 32 ayat 32, waktu itu ceritanya Musa itu sedang ke gunung, naik ke gunung bertemu dengan Tuhan, lalu selama 40 hari 40 malam dia mencatat, ya, hukum-hukum, kemudian dia bawa itu loh batu. Ya, dia turun dari puncak gunung setelah 40 hari 40 malam, ternyata orang Israel sudah membuat berhala lembu emas, dan mereka membuat upacara menari-nari, ya, menyembah lembu emas yang membuat Musa marah, ya. Dan kemudian Musa memecahkan loh batu tersebut, ya. Lalu Tuhan bilang sama Musa bahwa biarkan aku musnahkan bangsa ini, engkau buat menjadi bangsa yang baru. Kemudian Musa berdoa syafaat, meminta supaya Tuhan mengampuni orang Israel. Nah, salah satu doanya ditulis, ya, di Keluaran 32 ayat 32. Dia berdoa seperti ini, ya. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Itu doanya Musa. Kitab apa itu, ya? Itu kitab kehidupan, ya, Book of Life. Memang Tuhan tidak mengabulkan permohonan Musa itu, karena kalau dikabulkan, ya, Musanya masuk neraka. Ayat berikutnya kalau kita baca di ayat 33, Tuhan bilang, tidak. Ya, orang yang berdosa itulah yang kuhapus dari dalam kitab yang kutulis itu. Itu pengalaman Musa, ya, dia tahu ada kitab kehidupan. Lalu ada juga orang lain yang tahu, yang namanya Daud. Ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dalam doanya, Daud berkata di Mazmur 69 ayat 29, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Jadi dengan kata lain, yang tercatat dalam kitab kehidupan itu adalah orang-orang benar. Orang-orang yang dibenarkan sesuai dengan standarnya Tuhan. Di perjanjian baru, yang disebut orang benar adalah orang yang dibenarkan karena percaya kepada Yesus. Lagu yang kita nyanyikan tadi, ya, tak terukur besar kasih-Mu Tuhan, Kau telah mati gantikan diriku, Kau tebus aku dengan darah-Mu. Nah, karena kita ditebus dengan darahnya, kita menjadi orang yang dibenarkan. Kita termasuk orang-orang benar, tentunya yang sudah percaya kepada Yesus, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi Daud sendiri di perjanjian lama dia sudah tahu hal ini. Kemudian Paulus juga menuliskan hal yang sama di Filipi 4 ayat 3. Paulus bilang seperti ini, Kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, jadi Paulus bilang di sini bahwa kawan-kawan sekerjanya, ya, bersama-sama dengan Paulus juga namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi 3 orang ini, Musa, Daud, dan Paulus, memahami bahwa ada yang namanya kitab kehidupan. Dan kita melihat juga dari percakapan Musa dengan Daud di perjanjian lama, kita melihat bahwa
ternyata bisa dihapus itu. Sebab doa Daud juga bilang demikian, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Lalu Musa juga begitu ya, ketika dia berdoa dia minta supaya namanya dihapus dari dalam kitab kehidupan ya. Nah, lalu Tuhan bilang orang yang berdosa lah yang kau hapus ya. Jadi kita perlu ingat ya bahwa pada akhir zaman nanti yang membuat seseorang masuk ke surga bersama Tuhan itu adalah kalau orang itu namanya tercatat dalam kitab kehidupan, tercantum dalam kitab kehidupan. Bukan soal berapa banyak dia memberikan sumbangan atau persembahan, bukan seberapa sibuk dia dalam pelayanan, bukan karena dia nginep di gereja, bukan karena dia nggak pernah salah, tapi karena namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Dan tercantum dalam kitab kehidupan itu bisa terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena orang-orang yang percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang yang dibenarkan. Bukan gak pernah berbuat salah, tapi statusnya dibenarkan. Itu sama seperti ketika ada perkara di pengadilan. Ada seorang yang disebut terdakwa. Dia menghadapi dakwaan tuntutan ya dari jaksa penuntut ya, telah melakukan kesalahan begini-begini, bukti-buktinya seperti ini dan dituntut hukum sekian tahun ya, hukuman sekian tahun. Tapi kemudian ada pembela. Pembela ini membela dan dengan berbagai hal dia tunjukkan bukti-bukti dan akhirnya hakim memutuskan bahwa orang ini tidak bersalah. Nah, waktu hakim mengetuk palunya bahwa orang ini tidak bersalah, walaupun bisa saja dia salah, tapi ketika diputuskan bahwa dia tidak bersalah, dia bebas. Dia menjadi orang benar secara hukum, walaupun mungkin sebenarnya dia salah. Tapi kalau dia sudah dinyatakan sebagai tidak bersalah, kekuatan hukum itu bekerja dan dia dipandang sebagai orang yang tidak bersalah. Hal yang sama juga begitu. Kita terima Yesus itu menyebabkan kita dibuat menjadi orang benar, kita dibenarkan. Yohanes 1 ayat 12 berkata kita menjadi anak-anak Allah. Nah, pertanyaannya apakah selanjutnya kita bisa hidup semaunya karena kita sudah menjadi orang benar? Tidak juga. Ya, karena setiap hal yang kita buat yang salah ada pengaruhnya ke dalam kehidupan kita. Ada satu cerita di Alkitab ketika Yesus disalibkan, ada dua penjahat yang sama-sama disalibkan. Yang seorang di sebelah kiri, yang seorang di sebelah kanan. Salah seorang dari penjahat ini ya menghujat Yesus, mengejek dan berkata, "Hei, kau kan anak Allah, ayo lepaskan dirimu dan juga lepaskan kami." Tapi temannya menegurnya, temannya bilang, kamu gak takut bahwa kita sedang menghadapi hal yang sama juga? Lalu orang ini bilang, kita memang pantas dihukum seperti ini karena kita jahat. Tapi orang ini, dia tunjuk Yesus, dia tidak bersalah. Lalu penjahat ini bilang sama Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang nanti sebagai raja." Lalu jawaban Yesus apa? "Aku berkata kepadamu, sungguhnya hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus." Ya. Firdaus itu kayak serambinya surga ya. Jadi sudah langsung dapat jaminan masuk surga karena mengaku Yesus bahwa dia akan datang sebagai Tuhan dan Raja. Dan waktu dia mengakui hal itu, saat itu juga sah namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Walaupun dia nggak sempat pelayanan, dia nggak sempat memberi persembahan, dia nggak sempat datang ke gereja, mengembalikan persepuluhan, menabur, memberi pemberian diakonia, dia nggak sempat pelayanan,
Tapi karena dia sudah terima Yesus, makanya namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ini hal mendasar yang perlu kita sadari. Ketika saya pelayanan ya, misalnya pemakaman ya atau penghiburan, kalau saya tahu orang yang meninggal itu sudah kenal Tuhan Yesus, maka saya nggak ragu untuk mengatakan bahwa orang itu sudah bersama Tuhan. Dan memang itu selalu dikatakan. Dalam setiap kebaktian penghiburan kita mengatakan bahwa orang ini sudah bersama Tuhan. Mereka sudah senang, mereka sudah tidak mengalami kedukaan lagi. Artinya kita mengakui bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang meninggal di dalam Tuhan, itu bersama Tuhan. Nah, itu iman kita dan memang betul seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya, ketika kita masih hidup, apakah kita punya keyakinan itu? Ataukah kita terus ragu? Kita takut nanti kita masuk surga apa enggak? Kalau misalnya kita ragu, bagaimana mungkin ketika kita datang memimpin ibadah penghiburan dan kita enggak gitu kenal orang yang meninggal itu? Kalaupun kenal kita cuma kata keluarganya, sekalipun itu orang yang dekat dengan kita, tapi kita kan nggak tahu sejauh mana perbuatan dia. Bagaimana kita bisa berkata bahwa orang ini sudah bersama Tuhan, padahal kita nggak tahu apakah betul-betul dia nggak pernah berbuat salah. Faktanya tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa, tetapi dibenarkan karena percaya pada Yesus. Jadi kalau kita percaya orang-orang yang meninggal karena mereka sudah percaya Tuhan bahwa mereka ada bersama Tuhan, seharusnya waktu kita di dunia ini juga kita yakin bahwa nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Dan ketika waktunya tiba kita pasti bersama dia. Tidak ada keraguan akan hal itu. Dan ketika kita menyadari hal ini, maka kita bisa melayani dengan penuh sukacita. Kita melayani bukan untuk baik-baikin Tuhan, supaya kita masuk surga. Bukan seperti itu. Kita melayani dia, kita memberi persembahan persepuluhan, atau kita memberi persembahan diakonia dan banyak persembahan lainnya. Bukan supaya Tuhan senang dan akhirnya kita bisa masuk surga. Bukan seperti itu. Tapi itu ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi kemanapun kita pergi ada sukacita. Kepastian bahwa kita ada bersama Tuhan. Bahkan kalau kita baca Yohanes pasal 17 ayat 3. Dikatakan di situ, hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Kita mengenal Allah Bapa waktu kita terima Tuhan Yesus, karena Alkitab berkata di kitab Galatia, Allah menyuruh rohnya masuk ke dalam kita, dan oleh rohnya itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Itu kehidupan kekal, sudah dimulai waktu kita di dunia ini mengenal Allah Bapa, mengenal Yesus. Jadi waktu kita sudah terima Tuhan Yesus, kita percaya bahwa nama kita sudah tercantum dalam kitab kehidupan. Apakah bisa dihapus? Kalau kita baca di Keluaran 32 ayat 32, Mazmur 69 ayat 29, memang bisa dihapus. Walaupun untuk sampai di sana ada proses. Saya percaya tidak semudah yang kita pikir ya. Apakah ketika kita berbohong langsung dihapus, kita bertobat ditulis lagi, lalu besok tiba-tiba kita marah dihapus lagi, lalu terus kita minta ampun ditulis lagi. Apakah seperti itu? Tentu tidak seperti itu ya. Karena waktu kita sudah dicatat dalam kitab kehidupan, kita disebut anak-anak Allah. Itu masalah status. Kita menjadi anak Allah, kita menjadi orang benar. Itu terpisah dengan hal yang kita lakukan dalam pelayanan kepada dia karena kita mengasihi dia. Ada dampaknya, ada rewardsnya. Tapi masalah
kehidupan yang kekal itu masalah status, dibenarkan, justification. Roh kita menjadi ciptaan yang baru. Lewat roh yang sudah menjadi ciptaan baru ini, kita bisa menyembah Tuhan. Dan selanjutnya, proses dalam kehidupan kita adalah proses yang disebut sanctification, yaitu proses jiwa kita ini diperbarui, pikiran kita, emosi, ya, kehendak kita dibentuk, diajar supaya selaras dengan roh kita yang sudah menjadi ciptaan baru. Dan itu proses yang dilalui oleh semua orang yang percaya kepada Yesus. Dalam beberapa kasus ya, saya melayani ibadah penghiburan dan saya tanya ya, kadang-kadang mungkin ada persoalan-persoalan yang terjadi, tapi satu hal yang membuat saya yakin orang ini bersama Tuhan adalah karena memang dia sudah terima Tuhan Yesus, dan itu selalu dikhotbahkan oleh, kalau mungkin saya bisa katakan semua atau sebagian besar hamba Tuhan. Ketika mereka melayani kebaktian penghiburan, apa yang bisa kita hibur buat keluarga yang ditinggalkan? Salah satunya dan yang paling penting adalah kita beritahu bahwa orang ini sudah bersama Tuhan. Dari mana kita bisa yakin orang ini bersama Tuhan? Kan kita gak kenal orang itu. Kita gak kenal kehidupannya. Apakah dia ada dosa yang belum dia bereskan begitu? Kita gak pernah tahu hal itu. Tapi kita bisa berkata bahwa orang ini bersama Tuhan. Itu bukan suatu lip service, penghiburan omong kosong, tapi berdasarkan firman Tuhan. Dan memang seperti itu. Jadi kalau kita bisa berkata seperti itu dengan dasar yang sama, kita juga bisa yakin bahwa semua orang yang sudah terima Tuhan Yesus memang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Apakah bisa dihapus? Memang bisa, tapi tentu ada proses. Dan saya percaya Tuhan jagai kita. Itu sama seperti kita berada di tengah jalan. Kalau kita berjalan ke pinggir jurang, kita ada dalam bahaya bisa masuk dalam jurang walaupun belum masuk. Dan kalau kita terus makin ke pinggir, risikonya makin besar, bisa masuk ke dalam jurang. Paling aman adalah kembali ke tengah jalan, hidup dalam tuntunan Tuhan, nurut sama Dia, supaya kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan dan nama kita tetap dalam kitab kehidupan. Dan ini Injil ya, gospel, kabar baik yang begitu baiknya sampai hampir-hampir tidak dapat dipercaya. Too good to be true. Tapi itulah kasih Tuhan. Dia Tuhan yang baik. Selanjutnya dalam kehidupan kita perlu belajar terus mengenal Dia. Kita perlu belajar mengikuti hukum-hukumnya. Ingat, kita gak sempurna, sedang disempurnakan. Orang lain juga sedang disempurnakan. Jadi jangan menuntut orang lain harus sempurna, dan juga jangan frustrasi kalau kita belum sempurna. Toh Tuhan sedang membentuk kita. Sadari bahwa Tuhan itu kasih, God is love. Itu firman Tuhan katakan di surat Yohanes. Dan percaya bahwa Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Bagian kita ikuti didikan Dia. Dan kita bisa berkata dan mengalami God is good all the time. Amin.